Sekarang Ibu jadi ikut dulu ya. Ibu jadi ikut Ya, ya. baik, baik. Oke, baik. Kita mulai, Pak ya. Bisa kita mulai, Pak Nasrun ya. Iya. Uh, Ya, Assalamualaikum Ibu Irmayanti. bisa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun. Bagaimana, Pak? Iya Keadaan Ibu. sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Pada hari ini sehat, Baik, alhamdulillah. Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini atas kedatangannya. Jadi kita tidak punya waktu banyak, hanya sampai 15 menit aja nih Pak ya ke depannya. Jadi saya mau tahu Iya. apa nih yang ingin Pak Nasrun bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, saya akan menceritakan masalah ada di saat jam pagi itu, jam pertama itu ada tiga orang anak siswa itu yang sering ketiduran waktu jam pelajaran. Kebetulan saya sering kena jam pertama. Mungkin yang saya masuk dan juga saya mendengar ada cerita dari guru lain, ada juga siswa yang seperti itu di kelas yang lainnya. Itu permasalahannya itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya baik. Jadi saya Iya, rangkum kembali. Jadi ada pada saat jam pelajaran Bapak, jam pertama Pak ya. Pada saat jam pertama di betul kelas Ibu. Bapak ya terdapat 3 orang siswa laki-laki Pak ya? Laki-laki? Benar Ibu. Oh laki-laki, Benar. yang sering ketiduran Pak di jam pagi hari ya Pak ya? Betul Ibu. Ya jadi ada ketiduran. Jadi bukan hanya di kelas itu aja, tapi di kelas lain juga terjadi hal yang sama. Baik, Iya, begitu saya informasinya. ya baik. Jadi Pak Nasrun, dari pembicaraan ini nanti apa yang ingin Bapak dapatkan nanti setelah pembicaraan kita? Setelah diskusi kita ini, Pak Nasrun pinginnya bagaimana nanti ke depannya? Iya, saya menginginkan semua siswa di saat jam pelajaran saya itu anak-anak menerima pelajaran itu dengan antusias dan semangat tanpa ada di antara siswa yang tertidur. Itu tujuan saya. Anak-anak nanti akan mendapat pelajaran yang sama semua siswa yang ada di kelas begitu. Iya, baik Bapak. Berarti tujuannya nanti Bapak menginginkan anak-anak yang tidur ini tadi pada saat jam pelajaran Bapak nanti ke depannya akan lebih fokus ya Pak ya dan dapat menerima Iya pelajaran begitu. lebih baik lagi. Ya, ya baik. Baik Pak. Kemudian kira-kira nih Pak, apa hambatan atau gangguan lain ini Pak selain mereka itu tidur di dalam kelas? Ah, Yang pertama, hambatan yang saya temui bahwa ada beberapa orang anak tertidur itu dapat mengganggu konsentrasi belajar teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang anak-anak yang mau belajar gitu ya tidur, maka terfokus dengan pandangan bahwa mereka itu tidur. Ya dibilang, Pak, ada tidur lagi, Pak, ada tidur, Pak, udah ngantuk, gitulah kondisinya. Sehingga yang pertama itu gangguan pertama. Yang kedua, gangguannya itu tidak dapat saya transferkan pelajaran yang saya berikan, itu mereka itu tidak aktif, tidak fokus karena hal tertidur mungkin ya. Di situ ada terjadi kendala.
Ya Pak, jadi seperti itu. Disebabkan, karena mereka ini tidur menjadikan kelas Bapak kurang kondusif ya Pak ya, karena teman-teman yang lain itu Betul melihat Pak, sekali. melihat temannya, "Oh ini kok tidur aja," seperti itu. Jadi, Iya, menjadikan kelas Pak Nasrun ini menjadi kurang kondusif. Baik Pak, kemudian kira-kira nih Pak, iya. apa strategi Bapak nih ke depannya agar tujuan yang tadi Bapak rencanakan bisa Pak, bisa berhasil begitu? Iya, ya saya yang sudah terpikir bahwa saya akan melakukan sesuatu. Yang pertama saya ingin berkomunikasi dulu dengan wali kelasnya. Kemudian saya juga melibatkan guru BP. Kemudian nanti kita akan melakukan pembicaraan bagaimana. Kemudian berdasarkan informasi yang sudah saya temukan, telusuri bahwa anak ini memang tinggalnya di pesantren di Daya karena kebetulan sekolah juga dekat dengan pesantren. Kemudian di situ anak ada beberapa orang anak dari beberapa kelas yang tinggalnya di pesantren. Di situ nanti kita akan juga menggali bersama wali kelas bagaimana kondisi kesemalaman dia di pesantren, apakah itu dia bergadang malam atau bagaimana kasus yang terjadi sehingga pagi hari dia ketiduran gitu rencananya. Iya, ya, baik Pak Nasrun. Jadi rencana Bapak bahwasanya akan membicarakan kepada wali kelasnya dulu, menyampaikan ataupun kepada guru BP. Jadi Pak Nasrun, kira-kira kapan rencana ini akan Pak Nasrun laksanakan? Ini kemungkinan saya akan melakukan secepatnya. Kemudian yang pertama saya sudah pernah berlakukan hubungan dengan wali kelas, ya. Mereka juga mendapatkan informasi yang sama bahwa memang anak ini tinggal di Daya. Mungkin hal faktornya yang kita cari itu bahwa anak itu memang jam malamnya kurang tidur. Mungkin disebabkan kalau kita telusuri sama pernah kita tanya di dalam kelas sama dia ada melakukan mengulang pelajaran yang ada daya sampai larut malam di situ. Mungkin itu kata siswa, tapi kita juga akan menguji kebenaran dari pihak daya apakah itu benar yang dikatakan siswa, biar nggak jadi nanti kan saling tuding bahwa itu tidak benar di daya dan tidak benar di sekolah gitu. Rencananya kita juga akan memberikan konfirmasi kepada kepala sekolah bahwa pada hari Jumat alangkah baiknya kita mengundang guru pengajian dari daya atau memang pengurus daya yang datang ke sekolah dan kita undang. Kebetulan kami pada hari Jumat itu ada yasinan dan takziah ceramah singkat ya, tausiah. Kemudian saya merencanakan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru wali kelas ini kita undang ustadznya kembali mengisi yang pertama tujuannya mengisi tausiah, yang kedua kita membicarakan bahwa bagaimana kondisi anak di Daya itu pada malamnya, apakah benar gitu. Nanti kita juga melakukan koordinasi bersama, membuat sebuah komitmen atau kita lakukan kerjasama yang baik dengan pihak Daya antara sekolah dan Daya, begitu rencananya Ibu. Iya Pak Nasrun. Jadi dari cerita Bapak bahwasanya pada undangannya untuk pihak dayahnya Pak ya akan diserahkan segera agar mereka dapat menghadiri ya mungkin perwakilan dari guru-guru yang ada di sana ya Pak untuk menghadiri undangan memberikan tausiah pada hari Jumat dan kemudian sekalian untuk
membicarakan hal ini. Jadi Pak, untuk kegiatan atau tujuan, yang Bapak rencanakan dapat tercapai, kira-kira, pihak-pihak mana saja yang Bapak, mintai bantuan untuk, dapat tercapai tujuan ini? Saya pikir Ibu, kita juga memfokuskan dulu kepada koordinasi antara kepala sekolah, bidang kesiswaan, wali kelas, kemudian orang tua wali murid juga kita undang pada saat pertemuan. Kemudian kita mengundang pihak daerah, ada perwakilan dari daerah, kita mempertanyakan, memperjelaskan bagaimana kondisi, atau kita melakukan kerjasama yang baik dengan menandatangani sebuah perjanjian yang bisa sama-sama menguntungkan. Sepertinya begini Bu, ketika anak sekolah yang sudah berada di daerah pada saat dia kembali ke daerah itu, mereka itu lebih ada waktu yang ditentukan antara belajar di daerah dengan dia ke sekolah. Misalnya malam tidurnya harus jam 11 misalnya, paling telat jam 11 dia sudah harus tidur. Itu di sana sudah ada orang yang mengontrol, karena anak ini nantinya paginya itu dia sekolah. Jangan nanti ketika dia sekolah nanti dia tidur. Itu solusi. Kemudian kalau memang kita juga melakukan yang sama dari pihak sekolah, ketika anak pulang itu kan diberi waktu untuk untuk tidak lagi bermain-main di luar. Nah, kita langsung tujukan bahwa dia harus pulang ke sekolah. Nanti kita koordinasi, kita melakukan kontak nanti ya, apakah siswa yang sudah pulang sekolah langsung ke daerah atau mereka juga bermain itu dukungan dari sekolah. Juga kita akan membuat sebuah perjanjian bahwa ada roster jam berapa yang dia harus sekolah. Di situ juga dia menjaga. Kenapa kita buat begitu? Karena ketika anak di daerah itu kan sudah jauh dari orang tuanya. Jadi yang pantau dia adalah dewan-dewan guru yang ada di daerah. Nah, kalau di sekolah yang kita pantau adalah guru-guru yang ada di sekolah. Gitu kira-kira solusi yang akan saya tempuh, Ibu Irmayanti. Iya, Bapak. Kira-kira berapa lagi ya waktu kita, Pak? Tadi kita mulai jam... Pak Nasr ingat nggak? Ini udah mau jam 3. Mungkin ada 5 menit lagi Pak Nasrnya. Ini udah 5 menit. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Ya. Jadi Pak, setelah langkah-langkah yang Bapak ambil ya, siapa-siapa saja yang akan Bapak libatkan, selanjutnya bisakah Bapak menceritakan apa yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita, Pak, yang singkat ini? Bapak ceritakan kembali apa yang sudah. Saya sudah dapat menemukan, menggali ide yang bahwa dari permasalahan anak ketiduran itu pagi itu memang sebuah hal yang bukan disengaja, itu sebuah kebutuhan ya, dia harus tidur, memang ngantuk dia. Jadi apapun yang kita lakukan sudah kita lakukan, mencuci muka kan dan segala macam itu untuk upaya menghilangkan rasa tidur, ternyata juga anak itu tidur karena dia tidur larut malam. Itu kebutuhannya ya. Saya juga melakukan antisipasi bahwa anak itu tidak tertidur. Itu satu kekuatan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak daerah untuk menemukan sebuah solusi dari pembicaraan tadi. Alhamdulillah sudah mempunyai sebuah solusi yang harus kita terapkan bersama supaya anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang seimbang antara di pesantren dan juga di sekolah begitu. Iya, baik Pak. Jadi mengenai fokus tadi nih Pak, kira-kira anak yang di kelas Bapak ini
dari 1 nih sampai 10. Sekarang kondisi mereka dalam belajar ya Pak ya, karena sering tidur nih. Bapak kasih rentang 1 sampai 10 nih anak-anak ini yang tidur ini dalam mengikuti pembelajaran, kadang-kadang mungkin sudah dibangunkan, kemudian mungkin tidur lagi. Mereka ini ada di level berapa Pak? Nomor 1 sampai 10 kira-kira? Saya pikir mereka ini masih sekitar di level 5 lah. Level 5. Kenapa di level 5? Di level 5. Saya juga berharap anak ini dapat setelah kita lakukan upaya itu anaknya paling kurang kita naikkan di level 8 yang kita tuju nanti. Inilah tujuan kita, Ibu Irma. Baik. Jadi nanti dalam kondisi sekarang sebelum Bapak melakukan rencana aksinya, anak-anak masih di level 5 Pak ya, menurut pengamatan Bapak, dan Bapak ingin nantinya jika sudah dilaksanakan akan mencapai insya Allah dapat mencapai level 8 Pak ya, minimal kalau 10 mungkin agak susah Pak ya, mungkin kita 8 itu targetnya. Baik Bapak Nasrun, waktu kita hampir habis. Jadi mudah-mudahan kegiatan ataupun aksi nyata yang akan Bapak jalankan ini dapat berlangsung lancar tanpa ada kendala, dan tujuan yang ingin Pak Nasrun dapatkan itu dapat segera terwujud. Dan saya mengharapkan nanti setelah melakukan aksi nyatanya Bapak kita bisa berbicara kembali. Saya juga ingin mengetahui ini Pak, bagaimana hasilnya. Saya rasa seperti itu Pak Nasrun. Terima kasih Ibu Irma. Ya betul. Baik, kita akhiri sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Pak ya atas kesempatannya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nasrun. Kita tukar ya. Boleh minum dulu Pak Nasrun sebelum menyambung. Ya Bu, karena waktunya Bu ya. Iya. Karena waktunya kita sambungkan aja ya Bu ya. Iya. Bentar Pak, ini 15.04 nih, berarti nanti kita mulai 15.05, berarti habisnya jam berapa nanti Pak? 15:05 berarti 15:20 berarti Pak ya? Nanti ya? Ya kan? 15 menit Pak. Iya. 15 menit ya? Berarti 20. 15 Ya betul. Ya. 20. Ya. Pak Nasrun bisa lihat ya, itu baik Pak, udah bisa mulai. Pas. Oke, pas. Silakan Pak Nasrun. Ibu duluan, assalamualaikum ya. Ibu duluan, assalamualaikum ya. Ibu yang masuk, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat Bapak. Bapak bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat saja. Ya, ini apa ini yang ingin kita bicarakan? Baik Bapak, jadi begini, sebenarnya saya ada sedikit kendala di dalam kelas Pak ya. Jadi pada saat jam pertama Pak, jam pertama bahasa Inggris itu ada Pak
sekitar 3 orang nih anak laki-laki yang ada di kelas, bukan hanya di satu kelas ya, saya kan mengajar, kelas 3 Pak ya. Jadi bukan hanya di kelas 31 misalnya, ini tersebar Pak, ada di kelas 32 beberapa orang seperti itu. Jadi ada yang sering ketiduran dan saya juga merasakan bahwasanya, eee, kurang kondusif dalam lokal karena terasa, bagi anak-anak yang lain ini juga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, Pak. Seperti itu, Pak Iya. Nasrul. Menurut Ibu Irmayanti, informasi yang Ibu dapatkan, kenapa mereka saat jam pagi itu tidur ya Bu ya? Kata kuncinya mereka itu tidur di dalam lokal di saat jam pelajaran Ibu berlangsung ya. Kemungkinan jam pagi. Kira-kira ada nggak sudah Ibu lakukan terhadap siswa itu? Yang Ibu lakukan, apa Ibu melakukan seperti apa? Kemudian informasi yang Ibu dapatkan seperti apa? Kenapa mereka itu tidur di dalam lokal? Seperti apa Ibu dapatkan informasinya? Iya, ya. Jadi Pak, setelah biasanya, anak-anak ini kan saya bangunkan, kan tidak kita biarkan saja, kita bangunkan, suruh cuci muka, ambil air wudhu atau apa, supaya mereka ini, menghilangkan rasa ngantuknya. Namun, itu sepertinya hanya berlaku sebentar saja, Pak. Nanti akan kembali lagi mereka tertidur dan mengantuk. Jadi pada saat jam-jam yang, saya tidak mengajar, misalnya pada saat jam mereka olahraga, kalau jam olahraga mungkin biasanya mereka berada di luar, itu saya akan memanggil, salah satu anak, kemudian saya tanya, ternyata, menurut pengakuan mereka ini Pak, ternyata bahwasanya anak-anak ini tidurnya larut malam, karena mereka rupanya tinggal di daerah. Jadi walaupun mereka bersekolah di sekolah kami, mereka tinggalnya di daerah. Jadi, sore dan malam hari itu Pak, mereka ada kegiatan. Nah, jadi mereka, menghafal dan menyetorkan ayat misalnya sampai larut malam. Nah, jadi di situ, saya bisa, apa ya, memahami situasi kondisi mereka. Dan saya juga, menanyakan beberapa anak yang lain dan informasinya itu sama yang mereka sampaikan seperti itu, Pak Nasrul. Iya. Oke. Saya tangkap dari pembicaraan Ibu bahwa anak yang ketiduran itu berarti tinggalnya di daya ya. Di kegiatan malamnya itu berarti ada kegiatan malam sehingga mereka itu tidurnya larut malam gitu ya Bu ya. Ya mungkin Iya. dapat dimaklumi. Kira-kira ini Ibu ya, apa strategi yang bisa Ibu lakukan atau siapa yang Ibu libatkan dalam upaya menyelesaikan masalah pada ketiga siswa ini? Kira-kira apa solusi yang sudah Ibu di benak Ibu ya, yang sudah Ibu pikirkan gitu? Iya, iya. Jadi, langkah yang saya ambil pertama, tentu saja, saya akan, apa ya Pak, memberitahukan terlebih dahulu hal ini kepada wali kelas mereka, menyampaikan bahwasanya anak kelas ini begini-begini dengan alasan seperti ini. Kemudian mungkin bisa juga, setelah itu akan, meminta guru BK untuk menggali lebih dalam mungkin Pak ya, mungkin kalau guru BK memiliki waktu yang lebih luas, pada saat kita di dalam mengajar, mungkin bisa guru BK. Jadi di sini saya akan, meminta bantuan, yaitu pertama wali kelas, kemudian guru BK, mungkin bisa juga nanti,
kepada pembina OSIS atau wakil kesiswaan seperti itu. Kemudian bisa jadi mungkin setelah kami berdiskusi mengenai masalah ini juga bisa saja saya akan meminta persetujuan dari kepala sekolah nih Pak, kepala sekolah untuk ini rencananya saya akan meminta pendapat dulu kepada rekan sejawat. Kemudian jika sudah mendapat kesepakatan, maka akan kami ambil tindakan, yaitu rencananya ini untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari kedua pihak. Jadi kami tidak serta-merta Pak hanya percaya saja 100% kepada alasan yang disampaikan anak. Jadi kami perlu mendengar kenyataan fakta yang sebenarnya juga dari pihak dayah yang setiap harinya bersama anak-anak kami yang ada di sekolah. Nah, jadi rencananya kami akan mengundang nih Pak, perwakilan guru ataupun ustadznya yang ada di sana yang memahami kegiatan anak-anak ini. Kami akan mengundangnya ke sekolah ya dengan tujuan satu mungkin memberikan tausiah ini kepada anak-anak, dan kemudian nanti akan kami undang di tempat yang ini Pak ya, di tempat yang sudah ditentukan, akan duduk berbicara pihak-pihak yang berkepentingan seperti misalnya saya, wali kelasnya, kemudian ada guru BK, ada guru kesiswaan, bidang kesiswaan, dan seperti itu Pak, akan saya laksanakan. Kira-kira ya baik, mungkin ini akan melakukan kerjasama dari beberapa organisasi sekolah untuk melakukan tindak lanjut ya Bu. Kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan aksinya itu kira-kira kapan Ibu bisa memberikan waktu atau melepaskan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut? Iya Bapak, jadi karena ini harus segera Pak ya, jadi karena ini sudah hari Selasa, mungkin besok suratnya akan segera dikirimkan. Insya Allah rencananya karena acaranya setiap yasinan itu kan di sekolah kan ada pemberian tausiah biasanya. Nah, pada insya Allah kalau mereka menerima undangan dan dapat berhadir akan dilaksanakan pada hari Jumat ini Pak. Jadi rencananya setelah seperti itu tadi hari Jumat ini kita meminta ustadznya yang ada di sana memberikan tausiah, kemudian mengundang mereka ke tempat yang telah ditentukan untuk bermusyawarah bagaimana langkah yang diambil untuk mengadakan yang ingin saya capai tadi, bahwasanya bagaimana nih anak-anak kita ini supaya bisa lebih fokus dalam belajar agar mereka itu tidak tidur. Dan mungkin saja nanti Pak misalnya akan dari poin-poin itu tentu saja nanti dibuat kesepakatan tertulis Pak ya. Jadi agar lebih menguatkan kesepakatan tertulis ini akan kita buat secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak sekolah, pihak yayasan atau dayah, dan tidak lupa juga kepada anak yang ingin kita buatkan komitmen agar mereka dapat mengetahui komitmen apa yang harus mereka laksanakan, mereka jalani, dan mereka jaga. Jadi jangan sampai kita membuat komitmen anak-anaknya tuh tidak tahu menahu, jadi kita harus menyampaikan. Dan kemudian Pak bisa jadi mungkin
Sebelumnya nanti kami juga akan menyampaikan nih kepada anak-anak di dalam kelas bahwasanya nah teman-teman kalian ini mungkin nanti ada yang sikapnya agak berubah sedikit demi sedikit. Tolonglah disambut dengan baik, tolonglah dihargai, jangan dicemooh, misalnya jangan diejek. Jadi dia malu untuk melakukan perubahan. Nah, contohnya gini Pak, kok tumben nih rajin nih, biasanya tidur. Nah, sepertinya kata-kata seperti itu akan mematahkan semangat anak-anak ini nantinya dalam kelas. Jadi ada kerjasama dengan teman-temannya yang ada di kelas. Saya rasa seperti itu, Pak Nasrul. Iya, itu kan sebelumnya Ibu bisa melihat dari skala 1 sampai 10 ya Ibu Irma. Kira-kira kalau Ibu perhatikan di level berapa kira-kira anak ini Ibu kira-kira patokannya di level berapa ini dari angka 1 sampai 10? Iya Pak, setelah saya mengamati anak-anak ini dalam belajarnya tentu saja sangat memprihatinkan Pak ya. Karena anak-anak yang tidak tidur saja nih belum tentu fokus kan Pak ya, apalagi mereka yang suka tidur dalam kelas. Jadi saya melihat mereka itu tentu saja ada di level 4 sampai 5 itu Pak. Dan harapannya nanti setelah kegiatan saya melakukan aksi nyata ini, rencana aksi saya ini, mudah-mudahan mereka bisa mencapai setidaknya lah Pak, tidak 10, saya tidak muluk-muluk karena perubahan itu memerlukan waktu Pak ya, pelan-pelan mungkin di level angka 8, alhamdulillah. Walaupun misalnya setelahnya nanti setelah dilakukan perubahan dan mereka ini bisa untuk fokus dan kita sebagai guru tidak menuntut bahwasanya mereka ini harus lebih dari teman yang biasa, karena mereka juga berproses sama-sama. Jadi tidak ada tuntutan ini yang dikasih komitmen ini nilainya ini harus lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau tidak karena ini tidak. Jadi akan diberlakukan sama seperti teman-temannya. Cuman ketinggalan pelajaran itu juga harus dikejar. Mungkin dengan memberikan catatan atau meminta mereka meminjam catatan temannya seperti Iya. itu. Jadi ada perubahan yang lebih baik. Seperti itu Pak Nasrul. Iya. Baik ya, kita berharap semua anak itu bisa ditingkatkan di level 8 Ibu Irma ya. Mungkin kira-kira bagaimana dengan komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Bagaimana komitmennya Ibu kira-kira? Iya, jadi komitmen saya ini tentu saja saya tidak hanya sendiri Pak ya, dalam bantuan yaitu wali kelas tadi, kemudian BK, kesiswaan, kemudian yang ada di daerah, kemudian rencananya akan memberikan nih Pak, akan memberikan roster pelajaran ini rencananya, akan memberikan roster pelajaran ini roster pelajaran kelas sekian. Jadi pihak daerah juga bisa nanti memberi menjadikan patokan ini. Oh ini jadi ada kerjasama. Jadi waktu di sekolah kita yang menjaga anaknya, ketika di daerah ada gurunya atau ustadznya yang memberikan pengawasan kepada anak. Jadi agar waktu mereka pulang sekolah langsung nanti mereka dapat pulang ke daerah, mungkin
mereka diberi waktu jeda mungkin 10 sampai 15 menit saja. Jadi biasanya kalau pulang sekolah Pak jam 1.20 bisa jadi nanti ya nanti paling telat jam 2 kurang 15 harus sudah ada ya, karena nanti mungkin mereka harus sholat, kemudian makan, dan mungkin saya rasa boleh diajarkan mereka tidur siang. Jadi sore-sore bisa melakukan penghafalan, dan di malam mungkin bisa menyetorkannya. Saya rasa seperti itu Pak Nasrul. Iya, Ibu Irmayanti, itu mudah-mudahan dapat terwujud ya. Ini bagaimana refleksi yang dalam pertemuan kita dalam singkat ini, bagaimana refleksi Ibu terhadap pertemuan kita ini, Bu? Baik Bapak, alhamdulillah sepertinya saya sudah menemukan jalan keluar ya, solusi yang akan saya ambil, tindakan apa yang saya ambil untuk anak-anak di kelas saya ini yang tadinya tertidur menjadi tidak tertidur lagi dan menjadi lebih fokus ya Pak ya, melalui tindakan yang saya ambil dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu ada di sekolah saya maupun di pihak daerah serta dengan anak-anak tersebut. Dan satu lagi pentingnya juga untuk menyampaikan hal ini kepada wali murid, walaupun dia tidak tinggal di rumahnya, pasti akan ada berhubungan dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya yang datang ke daya sebulan sekali, ataupun mereka akan waktu libur akan pulang ke rumahnya. Mungkin seperti itu Pak Nasrul. Iya, terima kasih. Semoga saja apa yang tujuan yang Ibu Irma lakukan itu mendapat hal yang positif, bisa dilakukan untuk peningkatan pendidikan pada semua anak kita di sekolah ya Bu. Ya, terima kasih Ibu atas pembicaraan kita hari ini. Mungkin hanya itu ya yang kita lakukan pada pertemuan hari ini, Bu. Terima kasih Pak Nasrul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh, Bu, ya, baca refleksi nggak? Iya, waktunya udah pas ya Pak ya. 23. Iya. Udah 24 nih, 25. Bagaimana ini langsung refleksinya yang ya hasil Pak, refleksinya ya, dibaca Pak, terus sudah. Ada telepon masuk pula ini. Nasrun, maaf sedikit anak saya nelpon tadi. Ibu, sebelumnya kita melakukan refleksi ya Bu ya, merefleksi hasil kegiatan coaching ini ya. Yang pertama saya duluan ya Bu ya. Iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrun SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Jenip,
Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Biren. Refleksi diri latihan coaching ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya sudah terjalin keakraban di antara coach dan coaching sehingga tidak ada beban untuk menyampaikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Itu yang satu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, saya fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi atau kekuatan yang akan didapatkan setelah kegiatan coaching. Seperti tadi komitmen begitu yang akan dilakukan, itu menggali komitmen ya, si pembicaraannya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh ya. Mungkin dari sini saya merefleksikan kehadiran penuh sesaat melakukan coaching, seperti pikiran dan hati saya itu terfokus kepada pembicaraan ya, kepada diskusi, kemudian selaras pandangan dan pendengaran juga aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sudah berbobot, tetapi ada sedikit permasalahan dengan mungkin ada sinyal yang tidak langsung disampaikan, harus kita lakukan berulang-ulang sampai 2 kali Bu Irma ya, bisa hingga coachnya itu dapat ditangkap ya Bu ya, ada kendala teknis. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan. Yang pertama, memperbaiki pembacaan referensi, pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif, dan komunikasi yang efektif. Saya rasa itu karena kita melakukan baru hal yang pertama, Ibu Irma ya. Sebelumnya kita hanya dapat memberikan masukan kepada orang, sehingga ini harus kita menuntun membawa jalan untuk mengarah kepada tujuan. Saya pikir ini komunikasi yang ragu-ragu masih kita belum dapat kondusif ya. Mungkin ini harus memperbanyak referensi, membaca untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, berkualitas dan lebih optimal gitu. Itu kemudian umpan balik dari saya sebagai coach adalah pertanyaan apa yang saya rasakan di saat di coaching ini, perasaan senang ya, karena coach menunjukkan saya untuk menemukan berbagai solusi. Saya juga merasa senang, solusi-solusinya itu akan saya dapatkan itu akibat daripada hasil diskusi coaching ini, saya pikir. Kemudian saya sebagai coach ya, dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kekuatan yang seharusnya untuk dapat dilakukan untuk mencapai tujuan daripada coaching ini. Itu sangat senang, perasaannya senang, juga bisa akrab ya, bisa jadi teman, bisa jadi saling untuk memberikan masukan-masukan untuk menemukan hasil diskusi sehingga mencapai hasil tujuan. Begitu refleksi saya pada praktik coaching ini, Ibu Irmayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun, dan saya akan membacakan ya refleksinya. Tapi saya akan melihat tabelnya ini dulu. Mana dia? Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nasrun, hari ini saya akan membacakan refleksi diri latihan coaching. Nama saya Irmayanti, berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Juli, Kabupaten Biren, merupakan CGP Angkatan 8. Ya, berikut ini akan menyampaikan refleksi diri setelah tadi sesi coaching yang kita lakukan di ruang BOR, breakout room ini. Ya, yang tepatnya kita berada di ruang 4 ya Pak Nasrun ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang saya tangkap setelah melakukan percakapan ini, bahwasanya di antara coach dan coachee ini adalah kita nyatakan sebagai mitra. Jadi kita mempunyai kedudukan yang sejajar ya Pak. Jadi kita menganggap
seperti kita menyampaikan masalah kita ini kepada teman kita, dan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang kita inginkan, apa yang kita inginkan di awal pembicaraan. Jadi kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan? Menurut saya ada yang perlu, tentu saja masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin dari pemilihan kata-kata yang kita gunakan, mungkin menggunakan kata yang berulang ataupun mungkin kata yang kurang efektif. Kemudian mungkin bisa jadi alur yang kita gunakan tirta ini ada yang belum sesuai urutan, mungkin saja tidak sesuai urutan, namun telah mencakup keempat-empatnya dari alur tirta tersebut. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi sebelum melakukan coaching tentu saja saya menyiapkan diri. Biasanya kita minum dulu, menarik nafas sambil mengingat bahwasanya kita akan melakukan coaching dengan materi yang akan kita angkat kembali. Jadi menyadari bahwasanya saya akan sebagai coach ataupun sebagai coach sedang melakukan pembicaraan untuk menghasilkan suatu kesepakatan, bukan kita bilang kesepakatan, sebuah hasil, kalau kita bilang sebuah hasil yang dapat menjadi perbaikan yang lebih baik yang diinginkan oleh coach tentunya. Jadi yang saya lakukan yaitu untuk fokus, tetap fokus mendengarkan, kemudian tentu saja mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, tentu saja untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan praktek atau latihan yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun sinambungan. Tentu saja melakukan praktek yang lebih sering. Jadi kalau lebih sering kita untuk berlatih menjadi coach ataupun menjadi coach, tentu saja hasilnya akan lebih baik lagi, karena rangkaian-rangkaian kata itu sudah melekat, sudah ada di kepala kita, karena kata-kata atau kalimat yang harus kita ucapkan itu yang sesuai dengan alur tirtanya sudah menempel dan sudah mudah untuk kita keluarkan. Kadang-kadang kan ya Pak, kita dalam mencapai tujuan kita itu yang ingin kita katakan mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang tertinggal. Tadi saya belum menyampaikan hal ini, padahal saya ingin mengatakannya. Nah, seperti itu. Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Jadi hasil refleksi saya bahwasanya refleksi saya satu, ketika saya menjadi coach, saya pribadi sudah memberikan respon atas pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Nasrun sebagai coachnya. Jadi saya sudah diberi pertanyaan berbobot yang berhasil untuk menggali ide-ide atau solusi yang dapat saya lakukan nantinya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Adapun sebagai coach mungkin masih perlu untuk melakukan
perbaikan latihan dan latihan lagi tentunya untuk menjadi seorang coach yang lebih baik lagi tentunya, yang dapat menggali potensi coaching-nya lebih dalam lagi. Dan untuk Pak Nasrun sendiri pada hari ini sebagai coach sudah berhasil untuk menarik menggali agar menggali masalah yang dapat saya sampaikan tadi, mencari jalan keluarnya, dan saya dapat dapat ide-ide baru, bahwasanya saya akan melakukan ini dan akan melakukan itu berikutnya. Dan adapun Pak Nasrun sebagai coach juga telah menyampaikan isi yang ada di pikirannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi diri latihan coaching kita ini di ruang BOR 4. Di sini bersama saya Irmayanti dan Pak Nasrun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nasrun, berikutnya apa lagi tadi Pak Nasrun? Bentar saya lihat kegiatannya. Uh, 30 menit tadi untuk gantian Pak ya. 10 menit untuk untuk refleksi. Ya. Kemudian ada 10 menit lagi nih Pak. Iya, boleh. 10 menit lagi tadi Pak. Jadi begini nih, kita diskusi nih Pak ya. Kalau tadi kan refleksinya. Iya. Diskusi. Ini saya pribadi merasa begini, bahwasanya nanti Pak Nasrun boleh juga menyampaikan bahwasanya mungkin saya merasa di ruang yang ini tidak semengalir kemarin di ruang latihan. Bagaimana menurut Pak Nasrun sendiri? Apa mungkin karena ini direkam untuk ini, jadi kita merasa ada yang yang harus kita kejar. Jadi waktunya juga Pak ya, kalau kemarin waktunya lebih panjang, kita agak lebih rileks itu untuk melakukannya, dan ini dibatasi kemudian menurut Bapak bagaimana, menurut Pak Nasrun? Baik Bu Mayanti, terima kasih. Menurut saya ini yang pertama itu kemarin dengan hari ini juga berbeda ya dari segi waktu ya. Yang pertama dari segi waktu. Kemudian kalau yang kemarin itu waktu yang kita butuhkan itu banyak ya, sehingga kita dapat menggali demi sedikit-sedikit arah tujuannya lebih fokus ya. Kalau hari ini saya mungkin dengan waktu yang lebih singkat, itu kita harus memfokuskan apa yang harus dilakukan sehingga tirta ini sehingga tercapai dengan tirta ini, sehingga kita memajukan waktunya itu sampai dengan apa yang dilakukan, seperti apa yang dilakukan oleh alur tirta itu bisa tercapai begitu. Mungkin di sinilah yang kondisinya itu enggak adil, tapi kemampuan pada hari ini agak saya apresiasi, lebih luar biasa ya Bu. Mungkin yang pertama kita juga sudah melakukan latihan kemarin. Yang pertama, yang kedua kita hari ini kan juga direkam, ini fokusnya kan sangat fokus ya, fokus kepada penyampaian pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah berbobot ya, mungkin walaupun masih ada sedikit yang kurang, ini saya pikir ini baru ini pengalaman pertama bagi kita itu dalam coaching ini ya, saya pikir itu
menurut saya itu hasilnya adalah Kuci sebagai saya sebagai coach dan ibu sebagai Kuci itu sudah memberikan menyampaikan jalan yang menuju kepada tujuan yang akhir ya dari apa yang harus kita lakukan aksinya itu nanti. Begitulah juga dengan saya sebagai Kuci yang sudah memberikan menceritakan yang terbaik dan menemukan langkah-langkah yang saya temukan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebagai Ibu Irma sebagai coach ya begitu ya, mungkin Ibu bisa menambahkan ya. Iya Pak Nasrul, betul sekali. Jadi seperti ini Pak ya, ada perasaan bahwasanya ini akan direkam, padahal kemarin juga direkam, cuman karena di ruang ini nanti akan kita unggah, mungkin kita merasa ada sedikit rasa ini Pak ya, ada target seperti itu ya Pak ya. Ada merasa ya. Jadi kita agak merasa hati-hati ya Pak ya. Mayanti dengan Panas. Iya betul. Ya baik. Betul. Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak Nasrul, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik sama-sama Ibu. Sama, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.